Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan agungkan dan tinggikan nama Dia yang dahsyat. Bersama-sama kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Haleluya Tuhan. Segala hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam kehidupan kami seumur hidup kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh mendapatkan hati kami yang terbaik. Hati yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Kami membuka hati kami, seluruh kehidupan kami, hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Tuhan Yesus, segala kuasa yang bukan berasal dari Engkau, yang berusaha mengalihkan perhatian kami, berusaha untuk tidak dapat membuat diri kami fokus datang kepadamu Bapa, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab kami rindu Tuhan, lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ambil alih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Haleluya. Kita tidak akan dapat bisa membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita naikkan pujian yang terbaik bagi Dia.
sanggup bekerja dalam segala hal. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Gloria Allah mata karalama. Biarlah hatimu boleh tetap tertuju di hadapan Tuhan. Gloria Allah mata karalama Yesus. Yesus segala hadap Allah. Karena Allah rindu hati yang menyembah. Allah rindu hati yang sungguh-sungguh datang kepada Dia. Inna rala marabati ala bata karalama. Oli sekin malida babat yala la bayase. Yesus segala lain biara dikin sana la babat yolo toko syari. Yesus segala la biara dikin nama dia la bat yala la takana la wariasan modela Yesu. Yesus segala la maria bat yala la barabat yala la takana la bawa syari. In mara la barabat yala la takana la barabat yolo segala. Allah tidak membutuhkan sepandai apapun kau memuji Tuhan. Yang Dia perlukan hati yang sungguh-sungguh mencari Dia. Inna blessedly, I brought you mara la second la la your la shara la mo. In bara la baba jara la takana la bala bat your lo seneri yeseneri. Allah biana la barba jara la bau jara san la o jara la second la. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Amira la bala bat jara la takasya la la mo yeseneri. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sediakan bagimu. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Inbara wala syawar galere yesterday. Inbara la batakara la barabat ya la bo. Siapa yang percaya kau akan menerimanya. Haleluya la barabat ya la bayase. Yesus adalah Bapa Yesus adalah Bapa tiada lagi ada kau tiada sana la more tiada lagi Yesus. Yesus adalah Bapa tiada la mo. Yesus adalah Bapa tiada la Bapa tiada la mo. Haleluya. Haleluya. Gloria Allah. Jadilah kehendak-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas pujian kami Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan masih tetap bangkit berdiri. Kita akan masuk gerbang Tuhan, kita akan naikkan pujian kita dengan segenap kekuatan kita. Mari kita menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya dan dibesarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan baik. Amin. Kau baik Yesus. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Engkau baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup kami. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua
duduk kembali Bapak Ibu. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan menikmati dan kita akan terima janji Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku semuanya sedang terbangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian ini dengan kekuatan kita. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Lihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, sedang terbangkit berdiri bersama-sama. Amin, kami terima janji-Mu Tuhan. Memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan yang sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan sore. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Gloria Allah Yahweh. Kami terima janji-Mu Tuhan. Kami terima janji-Mu Bapa, bahwa sungguh Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Sesuatu terjadi, ku percaya semua
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti kalau tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu-Mu yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Sungguh Yesus Kristus, pagi hari ini kami merasakan lawatan-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan memperoleh sesuatu yang luar biasa yang daripada Engkau. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang sudah Engkau ubahkan. Sebab kami memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Allah Roh Kudus berkaryalah secara luar biasa atas setiap kami. Dan saatnya Tuhan,
Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati, pikiran, telinga kami hanya tertuju kepada Engkau. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Bersyukur kepada Tuhan ya, sebab kasih-Nya besar atas setiap kita. Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini kita semua masih hidup berdampingan dengan yang namanya virus corona ya. Kita semua masih berada di tengah-tengah pandemi. Dan situasi pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, apalagi hanya terjadi di tempat kita, ya, tetapi juga terjadi di negara-negara lain. Dan banyak hal yang sudah terjadi akibat adanya virus ini, Bapak Ibu Saudara. Contoh nyatanya, ya, kemana-mana kita harus pakai masker. Ya, benar ya Bapak Ibu Saudara, saat ini semua pakai masker, ya, harus jaga jarak. Dilarang berkerumun, dan banyak contoh lainnya. Apalagi yang saat ini yang suka ke mall, ya, saudara harus dicek dulu. Entah itu masuk ke Peduli Lindungi, ya, aplikasi Peduli Lindungi, atau menunjukkan surat vaksin, saudara. Ya, kalau sudah ada itu semua, baru boleh masuk ke mall. Dan ini adalah beberapa perubahan yang harus terjadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikuti itu. Ya. Dan sekarang ini anak-anak sekolah itu sudah mulai tatap muka. Dan anak saya yang kelas 4 SD, itu kalau ke sekolah harus pakai 2 masker. Sekalipun dia pakai yang 5 ply, 5 lapis, ya, itu harus tetap pakai 2 masker, saudara. Tatap mukanya 3 jam. Tidak boleh ada makan. Istirahatnya kalau mau minum silakan, tapi tidak boleh berkerumun, ya. Dan bersyukur puji Tuhan, anak saya tidak protes. Kenapa tidak boleh makan? Jadi ketika pulang, kue atau makanan yang dibawa itu dimakan di dalam mobil, Bapak Ibu Saudara, karena kelaparan 3 jam. Dan itu harus pakai 2 masker, saudara. Ya. Dan juga harus bawa HP kalau ujian. Hanya zamannya corona ini, anak sekolah SD itu bawa HP kelas 4. Dan itu mau tidak mau harus ditaati, saudara. Belum selesai masalah pandemi di tengah-tengah kita. Kita juga dihadapkan dengan yang namanya pergumulan hidup setiap kita. Benar ya saudara ya? Entah itu pergumulan persoalan besar atau pergumulan dalam persoalan yang kecil. Dan saya tidak tahu bagaimana setiap kita menghadapi setiap pergumulan itu. Ya, mungkin ada yang bingung, ada yang putus asa, atau bahkan ada yang masa bodoh dengan semuanya. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan bahwa sangatlah penting hari-hari ini untuk kita terus fokus kepada Tuhan. Amin. Fokus terus memandang hanya kepada Tuhan Yesus. Karena itu yang akan memimpin kita kepada kesempurnaan yang dapat melewati semuanya ini. Kita akan buka di dalam Ibrani 12 ayat 2. Dan 2 Tawari 20 ayat 12b. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. 2 Tawari 20 ayat 12b. 2 Tawari 20 ayat 12b. Kami
tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus terus fokus kepada Tuhan dan mata kita tertuju hanya kepada Tuhan, karena Tuhan telah menetapkan kita lebih daripada pemenang. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun pandemi corona masih terjadi dan ke depan kita sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang pasti selama kita hidup di dunia ini kita harus memenangkan pertandingan iman kita. Amin. Karena itu kita harus terus menjaga mata kita untuk terus fokus memandang kepada Tuhan selama kita menempuh perjalanan kehidupan ini. Ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, saudara, dan kita terus fokus kepada Tuhan, percaya sekalipun ada pergumulan yang besar dan berat itu tidak akan membuat kita kalah dan jatuh. Melainkan Bapak Ibu Saudara, melalui pergumulan tersebut membuat kita mengenal lebih dalam lagi siapa Tuhan kita. Amin. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Dan tinggal di dalam hadirat Tuhan itu membuat kita tenang dan fokus kepada Tuhan. Itu akan menjadikan kita kuat dan berkemenangan, saudara. Dan di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh di mana setiap orang yang fokus kepada Tuhan, mereka mengalami campur tangan Tuhan yang luar biasa ketika menghadapi persoalan dan tantangan. Saya ambil 2 contoh pagi hari ini. Yang pertama, itu yaitu Yosafat. Ya, kita akan buka di dalam 2 Tawari 20. Kita tidak akan membaca semuanya, tetapi saya harapkan Bapak Ibu Saudara di rumah untuk membaca semuanya. 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 25 ya. Di situ di judulnya kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat ya. Di dalam 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 25 itu dikisahkan ketika Yosafat dikepung oleh 3 bangsa yang kuat, yaitu Moab, Amon dan Meunim. Yosafat menjadi takut, tetapi Yosafat tidak tinggal di dalam ketakutannya. Yosafat bertindak dalam ketakutannya, yaitu dengan cara mencari Tuhan ya. Kita buka di dalam ayat yang ketiga, 2 Tawari 20 ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi Yosafat bertindak di dalam ketakutannya dengan cara mencari Tuhan. Yosafat mencari Tuhan dan menyerukan seluruh Bani Yehuda untuk berkumpul mencari Tuhan dan berpuasa, menantikan Tuhan di bait Allah. Dan kita akan baca di ayat yang ke-18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Selain Yosafat mencari Tuhan, Yosafat juga bersujud menyembah Tuhan. Yang artinya saudara, Yosafat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, Yosafat mengakui di hadapan Tuhan bahwa dia hanya manusia yang terbatas. Yosafat menyerahkan dirinya hanya kepada Tuhan, Allah yang dahsyat, yang sanggup melepaskan dirinya dari segala beban yang berat. Dan di ayat yang ke-20, keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Yosafat menyerukan supaya semua warganya, rakyatnya percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh setengah-setengah. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang sanggup membuka jalan yang sudah tertutup. Amin. Ini adalah kunci kemenangan Yosafat. Seperti yang sudah disebutkan oleh Yahasiel ya bin Zakaria, bukan kamu yang akan berperang Yosafat, tetapi Allah
yang berperang menggantikanmu. Jadi Yosafat meraih kemenangan dengan cara yang ajaib. Dan itu hanya dapat dilakukan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, tokoh yang kedua yaitu Yosua. Kita akan buka di dalam Yosua 1. Jadi di pasal Yosua pasal 1 itu di situ dikatakan Tuhan berkata kepada Yosua supaya bersiap-siap merebut tanah Kanaan setelah kematian Nabi Musa, saudara. Kita akan buka di dalam Yosua 1 ayat 3 sampai 5. Kita akan melihat janji Tuhan atas Yosua. 3 sampai 5. Yosua 1 ayat 3 sampai 5. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan untuk Yosua. Di ayat yang ketiga, bahwa setiap tempat yang diinjak oleh kaki Yosua itu semua Tuhan serahkan jadi miliknya. Di ayat yang keempat, Tuhan memberikan rincian dan bentangan wilayah yang pasti akan Yosua taklukkan. Dan di ayat yang kelima, tidak ada seorang pun yang akan bertahan menghadapi Yosua. Tuhan akan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Dan Tuhan dipastikan tidak akan membiarkan Yosua sendirian. Ini adalah 3 janji yang digenapi Tuhan untuk Yosua. Dan supaya janji Tuhan itu tergenapi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan hanya meminta Yosua harus berteguh hati. Ya. Tidak boleh ada tawar hati ketika menghadapi segala tantangan. Tidak boleh kecut hati atau patah semangat ketika menghadapi tantangan. Kita buka di ayat yang ke-6 sampai 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi berulang-ulang kali Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Sampai Tuhan katakan sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertaimu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari Yosafat dan Yosua, kita sama-sama tahu bahwa mereka yang terus tinggal di dalam hadirat Tuhan dan fokus hanya memandang kepada Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, akan melihat bahwa Tuhan jauh lebih besar dari setiap masalah yang ada. Ya. Jadi kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa kita memiliki Allah yang hebat, amin. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan janji Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dan saya, ya dan amin. Jadi ketika ada pergumulan, ada tantangan,
ada masalah yang sedang menerpa kita, sebetulnya Tuhan sedang melihat respon iman kita, ya, respon hati kita. Tuhan menghendaki kesungguhan hati kita di dalam percaya akan Tuhan. Tidak boleh ada tawar hati, tidak boleh ada kecut hati, patah semangat, ya, ketika kita menghadapi suatu masalah. Yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Fokus memandang hanya kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dan merasakan kuasa-Nya. Amin. Kita akan melihat Tuhan turun tangan atas masalah kita. Ya, percaya kita akan melihat dan merasakan perbuatan Allah yang dahsyat dan ajaib terjadi atas kehidupan kita. Sekalipun mata jasmani kita belum melihat. Tetapi kita harus punya mata rohani, iman kita yang melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu atas setiap kita. Dan itu pasti yang terbaik. Amin. Nanti sore saya akan bawa renungan untuk kaum muda, ya, dengan tema No More Fear. Tidak ada lagi ketakutan. Itu diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ya. Saya mau katakan bahwa itu bukan hanya judulnya gembala yang baik, tetapi lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara. Itu merupakan janji Tuhan yang sangat luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salah satunya ketika berada di dalam lembah kekelaman. Tuhan sama sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, lembah kekelaman berbicara tentang masalah, persoalan, sakit, penyakit, pergumulan hidup. Bisa saya katakan bayang-bayang maut itu selalu mengikuti. Itu namanya lembah kekelaman, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan katakan kita tidak boleh takut. Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti menolong setiap kita dengan kekuatan Roh Kudus-Nya. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti beri yang terbaik. Jadi mari dengan iman kita, kita harus percaya bahwa janjinya pasti digenapi atas hidup kita. Percaya Roh Kudus saat ini sedang berkarya secara luar biasa atas kehidupanmu. Dan percayalah bahwa kemenangan demi kemenangan, pemulihan demi pemulihan, kelepasan demi kelepasan, kesembuhan pasti akan terjadi atas setiap kita. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan, kemenangan terjadi di sini. Mari mulai pagi hari ini, biarlah kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Biarlah ada kesungguh-sungguhan di dalam Tuhan. Sudah tidak ada main-main lagi di dalam Tuhan. Kita akan melihat perbuatan dahsyat Allah terjadi atas kehidupan kita. Ketika mata kita terus fokus kepada Tuhan, kita akan melihat Tuhan senantiasa turun tangan atas setiap pergumulan kita. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kasih
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sementara firman Allah disampaikan, saya mendapatkan sesuatu muncul dari hati saya. Saya diingatkan 3 tokoh. Yang pertama Musa, ketika dia lari setelah membela umatnya di tanah Mesir. Musa tidak tahu mau lari kemana, dia sampai ke tanah Midian. Tetapi justru di situ proses Tuhan dimulai, ketika dia tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang harus dia perbuat, tidak tahu bagaimana masa depannya. Di situ Tuhan memproses dia untuk mengenal Tuhan, siapa Tuhan sesungguhnya. Musa diajar untuk fokus kepada Tuhan. Dalam ketidaktahuannya, dalam ketidakmengertiannya, Musa fokus kepada Tuhan. Yusuf, ketika Yusuf terima janji Tuhan, ketika Yusuf terima mimpi itu, Yusuf tidak tahu mau bagaimana untuk mencapai impian tersebut. Yusuf dibuang, Yusuf dijual, Yusuf dipenjara. Yusuf tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi dia fokus kepada Tuhan. Dia menjalankannya dengan mata tertuju kepada Tuhan. Dan akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Lalu bagaimana dengan Daud? Daud telah diurapi menjadi raja, tetapi dia tidak langsung duduk di atas tahta. Dia harus berada dalam pengejaran Saul selama bertahun-tahun. Tetapi tidak sepatah kata Daud menyesal kepada Tuhan. Daud memandang kepada Tuhan. Baik saudara, baca kitab Mazmur, baca kitab-kitab yang menulis tentang apa yang terjadi pada Daud. Daud tidak tahu apa yang harus dia perbuat, tetapi mata Daud fokus kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin engkau tidak tahu apa yang sedang menimpa engkau. Engkau tidak tahu apa yang harus engkau kerjakan. Engkau tidak tahu bagaimana masa depanmu. Belajar firman Tuhan, belajar kepada tokoh-tokoh yang telah menghidupi kebenarannya. Mata kita tertuju kepada Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan. Engkau mungkin sengsara saat ini, engkau mungkin sedang menderita hari ini, engkau mungkin sedang bingung hari ini. Tetapi kalau engkau tertuju kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada kepastian untuk masa yang akan datang, ada penghiburan dalam Roh Kudus, ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupanmu. Hari ini firman Allah telah disampaikan. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Dalam dunia ini tidak ada kepastian. Yang ada hanya di dalam Tuhan engkau menemukan kepastian itu. Engkau bingung tentang pekerjaanmu, engkau bingung tentang usahamu, engkau bingung tentang keluargamu, engkau bingung tentang apapun dalam hidupmu. Tetapi percayalah, Tuhan memberikan kepastian. Sekalipun kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, tetapi Tuhan punya waktu yang telah diaturnya. Dan firman Allah katakan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Hari ini, maukah engkau berkata, Tuhan aku tolong, Tuhan aku memandang kepadamu, Tuhan aku mau fokus kepadamu, aku percaya firman-Mu, aku percaya janji-Mu, di dalam engkau ada pertolongan. Hatiku tenang, hatiku bersuka cita. Haleluya, haleluya. Hari ini, jangan biarkan firman Allah berlalu begitu saja. Saya percaya di antara kita ada yang mengalami kebingungan. Firman Allah tidak terjadi begitu saja. Firman Allah bukan kebetulan hari ini disampaikan. Tuhan mau kita kuat, Tuhan mau kita tetap sabar, Tuhan mau kita seperti Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. 3 kali Tuhan berkata, yang artinya tantangan hidup pasti ada, pergumulan berat pasti menimpa. Selama hati kita kuat, selama hati kita teguh, pertolongan Tuhan itu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari katakan dengan imanmu. Jangan hanya kata-kata belaka yang keluar dari mulutmu. Perkatakan sebagai iman. Aku percaya, aku yakin Allahku Immanuel, Engkau hadir di sini. Bukan hanya di tempat ini, tetapi dalam hidupku, dalam setiap peristiwa yang menimpa diriku. Ku yakin Kau hadir di sini. Maukah engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan?
kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku percaya kepadamu. Ku yakin Tuhan, di dalam-Mu ada pertolongan. Ketika Engkau hadir ada kuasa. Ketika Engkau hadir ada kesembuhan. Ketika Engkau hadir ada kemenangan. Haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Jujurlah di hadapan Tuhan. Jujurlah kepada Tuhan. Kalau engkau bingung, katakan engkau bingung. Tuhan mau mendengarkan kok. Dia Bapa yang baik. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia ada bersama dengan engkau. Kalau engkau punya keluh kesah, katakan, Bapa, aku sedang bingung. Bapa, aku lagi punya masalah. Jangan merasa diri sekuat, karena kekuatan itu bukan dari diri kita. Engkau mengandalkan kekuatanmu, engkau kehabisan kekuatan. Kekuatan kita yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Firman Allah katakan, mintalah, kau akan diberikan. Carilah, engkau akan menemukan. Ketoklah pintu, ketoklah, pintu surga akan dibukakan bagimu. Haleluya. Firman Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah berdusta.
Apa yang difirmankan itu pasti terjadi. Gloria mata shika. Gloria dalam ayam mata shika. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di sini. Ada hadirat Allah yang luar biasa terjadi saat ini. Tuhan hadir di sini. Tuhan mau menjamah engkau. Engkau yang lemah dikuatkan. Engkau yang susah, penghiburan Tuhan mau berikan kepadamu. Engkau bergumul berat, kelegaan Tuhan mau berikan. Karena firman-Nya, marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Ia adalah Ia adalah kami bersyukur. Kami bersyukur. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat dalam hidupku. Ku percaya firman-Mu, tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagimu. Haleluya, haleluya. Yesus, ku percaya Engkau sanggup. Berikan kepekaan bagi anak-anak-Mu saat ini. Bukakan pendengaran kami ya Tuhan. Bukakan selubung itu yang menutup mata kami. Bukakan penghalang itu yang membuat kami sulit untuk mengerti. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Buat kami mengerti firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami terima janji Allah sungguh-sungguh yang menguatkan kami, yang membuat kami tetap percaya, yang membuat kami tetap melihat ada masa depan di dalam Tuhan, yang membuat kami kuat dalam segala tantangan yang ada, yang membuat kami dapat mengangkat wajah kami bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berjalan, kami tidak akan terjatuh. Sekalipun Tuhan mengizinkan kami terjatuh, tapi tidak akan sampai tergeletak. Dan kemudian kami akan melihat tangan kanan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, untuk jaminan yang luar biasa hari ini. Kami tidak akan takut menghadapi hari-hari kami, karena kami tidak melihat masalah kami. Kami melihat dan fokus kepada Tuhan yang akan turun tangan menyelesaikan pergumulan kami, sehingga ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan, dan ada jalan keluar atas segala pergumulan kami. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat sukacita yang luar biasa ini. Terima kasih buat kepastian yang telah kami terima. Terima kasih buat berkat firman Allah. Sebagaimana kami telah diberkati, berkati juga hamba-Mu yang mau Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, dan berkati pelayanannya di masa yang akan datang. Sungguh kami mengucap syukur
dan atas berkat firman Allah yang telah kami terima, yang menjadi berkat yang luar biasa bagi kami hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Anda. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa dan saya percaya kita semua diberkati di dalamnya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir, sesuatu terjadi mengubahkan hidup kami. Kami mengucap syukur, apa yang Tuhan buat, itu sungguh baik dalam hidup kami. Kami pulang, ada kemenangan terjadi. Ada kekuatan yang baru Tuhan tambahkan. Ada sukacita yang melingkupi hati dan pikiran kami. Kami membawa janji Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerjalah lebih dan lebih lagi. Mantapkan setiap kami untuk kami lebih mengerti tentang pengajaran ini dan tinggal di dalam kebenaran-Mu serta menjadi pelaku firman. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani pagi hari ini. Mereka yang telah melayani dari pagi di depan, asyir luar sampai dengan di altar. Berkat kami sama. Yang kami lakukan hanyalah setia dan taat. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan pelayan-Mu, mereka yang melakukannya, berkat mereka akan mengikuti dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih. Terima kasih, kami boleh mendengar kabar yang baik bahwa sudah hampir tidak ada daerah merah COVID. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya itu karena Tuhan, bukan karena manusia. Karena Engkau mengasihi bangsa ini. Dan apa yang telah Engkau kerjakan, Tuhan tolong sempurnakan. Tuhan tolong lawat bangsa ini. Pulihkanlah dalam kuasa. Terlebih, selamatkanlah Indonesia. Demikian juga di Kota Malang, kota di mana kami tinggal. Kami akan terus berdoa. Karena tempat di mana kami tinggal, kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga. Kiranya Engkau memberkati pemerintah kami.
Berkati aparat, tenaga medis, dan semua yang terlibat dalam pembenahan negeri ini dan kota ini. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Secara khusus pagi ini menyerahkan anak-anak-Mu yang Engkau berkati dengan kehamilan. Berkati Mbak Menda yang sebentar lagi akan masuk persalinan. Berkati Mbak Risa, berkati Mbak Fe. Kiranya berkat-Mu turun atas hidup mereka. Berikan kesehatan Tuhan, bagi diri mereka maupun kandungan yang ada. Kami mohon proses persalinan menjadi persalinan yang indah, yang luar biasa karena tangan Tuhan yang bekerja. Tuhan luputkan dari segala mara bahaya. Tuhan cukupkan segala kebutuhan keluarga muda ini Tuhan. Dan kiranya mereka boleh bersuka cita. Karena apa yang Tuhan berikan sungguh luar biasa dan sempurna. Berkati anak-anak-Mu yang berbagai kebutuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang bergumul untuk masalah pekerjaan. Bergumul masalah usaha. Bergumul tentang makan, minum, dan pakai. Bagian kami akan kami kerjakan. Bekerja, bekerja, bekerja. Sambil merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan memegang firman-Mu. Bahwa Tuhan kami adalah Jehovah Jireh. Yang mencukupkan segala keperluan kami. Mudah untuk setiap anak-anak yang bergumul untuk masalah rumah tangga. Bergumul untuk masalah pergumulan apapun Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan jalan keluar dan kemenangan. Tuhan, sebentar kami akan juga mengembalikan sebagian apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami akan kembalikan 1/10 dari yang menjadi bagian Tuhan. Dan kami juga akan menabur di atas tanah yang baik. Supaya kami boleh melihat yang terbaik terjadi dalam rumah. Pelayanan dapat tertangani dengan luar biasa. Kami bertumbuh dalam pengajaran, dalam fasilitas yang terpelihara. Dan seluruh sinkronisasi pelayanan yang luar biasa. Kami terlibat di dalamnya. Setidaknya kami kembalikan apa yang Tuhan percaya kepada kami. Tetapi kiranya berkat itu turun untuk pekerjaan anak-anak-Mu. Setiap usaha mereka diberkati. Pergumulan mereka diberkati. Apapun yang mereka rencanakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan beranjak pulang. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Luputkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan. Bahkan lewatkan kami dari pandemi ini. Tetapi kami pulang karena berkat Tuhan turun atas kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu. Dan terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dan penyertaan dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini. Sampai selama-lamanya. Immanuel. Tuhan beserta kita semuanya. Dan semua yang telah diberkati. Bersama-sama kita mengatakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.